Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Kawan-kawan mahasiswa yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu di kuliah perdana. Kalau di jadwal prodi itu kan saya sampaikan tadi jam 9.15, tapi karena Zoom-nya sudah disampaikan jam 9, jadi saya tadi jam setengah 9 sudah login dari kampus untuk menguji coba jaringan dan koneksi kalau seandainya ada masalah atau ada trouble. Baik, menurut informasi di surat prodi, maka yang tergabung atau termasuk di dalam kuliah ini adalah kurang lebih 74 orang yang merupakan gabungan dari kelas 46 dan 47. Tadi saya juga baru tahu bahwa kelasnya kelas 46 dan 47. Di surat yang dikirimkan prodi itu tidak tertulis kelasnya kelas nomor berapa. Baik, tadi mungkin di awal-awal sudah ada yang lebih dulu terkoneksi ke Zoom meetingnya, dan memang saya memasang profil fotonya adalah profil foto di Facebook channel, YouTube channel. Jadi mungkin ada yang nyeletuk itu promosi apa ya? Iya, saya bilang promosi. Walaupun mungkin saya tidak sebagus kawan-kawan yang lain ya yang biasa mengisi konten di YouTube. Ada mahasiswa yang mungkin sudah ribuan atau puluhan ribu ya ininya subscriber. Tapi karena memang tujuan di awal di tahun lalu, walaupun saya sudah mengupload video di YouTube itu, kalau ada yang kepo mungkin ngelihat gitu ya. Ini kenapa tadi saya bercerita YouTube, karena tadi ada di awal yang nyeletuk itu promo, iya gitu. Kalau misalkan disampaikan, sebenarnya saya ingin memasang saja. Jadi saya memulai mengupload video YouTube ini sudah sejak mungkin 9 atau 10 tahun yang lalu. Mungkin bisa dicek gitu di YouTube-nya ya, kemudian diklik di videonya, mungkin Anda sudah paham betul gitu ya. Kemudian kapan pertama kali saya mengunggah videonya itu sudah sejak lama sekali. Tapi memang tidak seaktif sekarang. Dalam artian setahun terakhir karena memang musim pandemi, itu kuliah mikrokontrol ini kan di awal tahun ajaran atau semester genap 2019-2020 tanggal 4 Maret 2020 yang lalu itu masih kuliah offline atau kuliah luring ya. Kemudian setelah itu minggu berikutnya itu sudah di-off-kan kuliahnya selama 3 pekan atau 3 minggu. Kemudian minggu keempat atau kelimanya itu baru kuliah melalui Zoom meeting seperti ini. Nah, sejak itulah saya mulai mengunggah video-video kuliah, kemudian juga ujian ataupun yang lain, seminar, itu ke channel YouTube saya. Yang pertama karena untuk dokumentasi. Karena kalau saya harus simpan di di hard disk laptop misalkan atau di eksternal itu tidak cukup untuk menampung semua, apalagi mata kuliahnya banyak gitu ya, ada beberapa mata kuliah, tidak hanya mata kuliah ini. Kalau di tahun kemarin kebetulan di semester ini hanya ada satu mata kuliah ini yang saya ampu, jadi saya memang meminta kepada prodi kemarin hanya mengampu satu mata kuliah ini saja, tidak mata kuliah yang lain. Nah, itu mungkin latar belakang tadi kalau kenapa disampaikan promosi, karena memang itu untuk dokumentasi pertama ya. Masalah itu nanti subscribernya banyak apa tidak, itu saya tidak terlalu pusingkan hal itu. Yang penting saya punya space untuk menyimpan dokumentasi perkuliahan dan lain-lain. Kalau misalnya semua bertanya atau ada apa gitu kan, mereka bisa kembali menonton atau melihat di situ. Kemudian kalau misalkan ada yang penasaran tadi hadir apa tidak, juga bisa lihat di situ. Kadang-kadang ada juga yang kebetulan tidak bisa berhadir, baik itu secara ini atau secara online seperti ini, jadi mereka bisa juga nanti menonton kembali materi yang sudah disampaikan. Walaupun nanti kan ada materi yang saya juga unggah di LMS atau Learning Management System atau di e-learning. Nah, kira-kira itu pengantar tadi kalau ada, tapi saya tidak mencari atau tidak kepo tadi siapa yang nyeletuk promo profil YouTube-nya ya. Nah, mohon maaf kalau memang itu dianggap mengganggu atau dianggap promosi bagi kawan-kawan sekalian ya. Jadi saya sampaikan juga lewat chat,
subscribe silahkan, kalau tidak juga tidak masalah. Tidak akan berpengaruh ke saya secara langsung. Baik, ini sudah ada 69, berarti hanya kurang kalau 74, 69 ini sebentar. Ini termasuk saya ya. Berarti 69 kurang 2, 67. Kalau ada 74, berarti kurang 7 orang lagi ya yang mungkin belum bisa bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Nanti sambil kita lihat kawan-kawan yang sudah hadir, tapi sambil kita tunggu, saya takut kelewat nantinya. Kalau di tampilan saya ini ada yang juga tampaknya punya studio ya, mungkin sudah biasa live streaming gaming atau live streaming yang lain ya, atau unboxing atau tutorial atau review. Nah, ini ada yang sudah ngacungkan jempol. Saya tidak hafal namanya, tapi selamat untuk kawan-kawan yang sudah punya channel dan sudah banyak subscribernya ya. Baik, saya coba share screen dulu ya. Saya tadi sambil mengontrol di OBS-nya ini, mungkin kawan-kawan tidak asing. Ada yang saya lihat juga background atau profilnya itu pakai OBS-an. Kebetulan profilnya profil YouTube. Baik, sebentar. Kalau sekarang saya langsung streaming kan ini sambil juga saya rekam di Zoom meetingnya. Ini untuk mengantisipasi kalau nanti streamingnya bermasalah, saya masih punya rekaman yang terrekam ke komputer saya lewat Zoom meeting. Maka tadi saya minta tolong ke host di Banjarbaru untuk menjadikan saya co-hostnya. Yang pertama untuk saya bisa melakukan muting ke peserta yang mungkin kebetulan tidak sengaja menyalakan mikrofonnya. Kemudian juga untuk melakukan recording ya. Nah, ini beberapa hal mungkin yang kalau kawan-kawan nanti kebetulan jadi host untuk Zoom meetingnya. Sekarang Zoom meeting ini sudah banyak fasilitas yang disertakan ataupun ditambahkan. Dari awal-awal di tahun yang lalu ya, itu masih minim fasilitas. Tapi paling tidak semakin lama itu ada perbaikan terus. Termasuk dari sisi sekuritas atau keamanan. Dan saya berpindah. Baik, sebentar saya. Baik, kemudian sudah bisa terlihat ya sharing screen saya. Saya menampilkan ini dulu di sebentar ya. Nah, biar seadanya dulu yang di sini. Baik, ini adalah mata kuliah mikrokontroler. Mungkin sebagian dari rekan-rekan sekalian itu sudah ada yang mencari tahu, googling, atau mencari informasi entah di kakak kelas yang lalu. Tapi saya sangat berharap ini tidak ada mahasiswa yang di tahun lalu sudah mengambil mata kuliah ini, kemudian mengambil kembali untuk keperluan mengulang ya. Dan karena nilainya dianggap masih kurang bagus, masih B, belum A gitu, terus mengambil lagi mata kuliah ini di semester ini. Saya berharap tidak ada yang seperti itu. Hari ini tanggal 18 Rajab yang 1442 Hijriah, bertepatan tanggal 2 Maret 2021. Tadi saya sampaikan ini kuliah perdana di semester ini. Jadi mungkin kawan-kawan tadi ada yang sudah kuliah di jam 8 ya. Saya kurang hafal jadwalnya karena saya belum mencek di website SIMIK. Jadwal kuliah itu yang dikirim prodi itu hanya jadwal per mata kuliah dosen tertentu saja. Jadi kalau saya dikirim mata kuliah saya, kemudian dikirimi jadwal saya. Baik, kita lihat apa yang akan kita coba bahas sama-sama di mata kuliah ini dan di pertemuan perdana ini. Yang pertama kaitannya dengan kontrak kuliah ya. Ini mungkin di hampir semua perkuliahan itu di awal itu mesti nanti disampaikan bagaimana sistematika perkuliahannya, kemudian prosesnya seperti apa, berapa banyak pertemuannya dan lain-lain gitu ya. Nah, mungkin nanti kalau ada yang
Silabus sekarang tadi saya sudah juga sebutkan kepo. Wah, ini kira-kira nanti detailnya apa, nanti mungkin kita bisa sampaikan satuan ajar perkuliahannya ya. Tapi nanti juga akan saya berikan gambaran secara umumnya dulu. Baik, mohon maaf terputus di Zoom meetingnya. Saya kurang tahu apakah di Banjarbaru ada gangguan listrik. Tapi kita coba lanjutkan ya. Jadi sudah sampai mana kita? Sampai sini. Ya, share screen dulu ya. Baik, ini sudah saya share screen. Globase-nya masih baik. Kita teruskan ya. Karena mungkin ada beberapa kawan-kawan mahasiswa yang belum kenal si pemateri hari ini ataupun kenal saya. Sebagian lagi saya lihat ini ada bimbingan penasihat akademiknya saya ya. Saya tidak hafal semuanya, tapi tadi saya lihat ada siapa ya? Wenta ya, kalau tidak salah. Wenta ya yang ngacung tangan ya. Baik. Ya betul Wenta. Jadi saya hafal beberapa di antara, tapi tidak semuanya. Baik. Kita lihat kontrak kuliahnya dulu ya, karena tadi saya sudah kenal beberapa, tapi tidak semuanya. Nanti kita akan kenalan di kawan-kawan yang hadir pada pagi hari ini. Yang pertama kita akan lihat dulu perkuliahan kita di masa pandemi ini masih menggunakan Zoom meeting seperti ini. Sebenarnya ada fasilitas lain ya, ada Google Classroom, ada Google Meeting juga. Tapi karena memang Steamit itu lebih nyaman dengan Google Zoom Meeting ini, maka dari sejak tahun lalu itu Google Meeting-nya itu tidak digunakan lagi, tapi sudah langsung menggunakan Zoom Meeting ini. Jadi Zoom Meeting yang digunakan adalah Zoom Meeting yang berbayar, yang seperti sekarang ini ya. Jadi waktunya tidak terbatas atau dibatasi seperti yang yang gratisan. Mungkin kawan-kawan sudah hafal betul kaitannya dengan itu. Kemudian tadi sudah disinggung juga, nanti media pembelajaran kita selain Zoom Meeting ini adalah di LMS ya, atau Learning Management System. Itu ada nanti, sementara ini saya belum melihat informasi bahwa itu sudah diaktifkan, tapi mudah-mudahan nanti kalau sudah aktif itu saya bisa langsung mengunggah materi yang sekarang disampaikan itu, kemudian kawan-kawan juga bisa akses ke sana dan bisa diunduh. Biasanya juga saya berikan link untuk video rekaman yang saya unggah di YouTube. Kalau sekarang live streaming itu kan artinya saya tidak perlu mengunggah ke YouTube, karena nanti dia sudah otomatis tersimpan ke sana, jadi tinggal diakses saja. Kalau kebetulan mungkin ada yang hal-hal yang ingin diulangi lagi atau ingin dipelajari lagi. Kalaupun tidak juga tidak apa-apa. Artinya mungkin ada yang sudah rajin menyatat seperti sebelumnya ya. Kalau di kelas itu kan biasanya mereka atau anak-anak mahasiswa itu mencatat. Nah di tahun lalu itu tanggal 4 Maret itu perkuliahan itu masih menggunakan sistem offline ya. Jadi di kelas saya masih sempat ketemu kawan-kawan mahasiswa, habis itu saya sampaikan tadi di minggu kedua dan seterusnya itu sudah tidak bisa lagi karena ada pelarangan, ada PSBB, atau sekarang namanya PPKM ya. Kalau tadi Pak Budi Susaryanto tadi ada juga yang nyeletuk, saya kira Pak Budi yang PPKN gitu ya, tapi ternyata Budi yang kurus ini gitu yang masuk gitu ya. Baik, tidak masalah. Kurang lebih seperti itu tadi ya. Celetukan dari kawan-kawan. Jadi macam-macam ya. Ada yang menyinggung pakai bahasa gaul juga. Tapi saya tidak sebutkan. Kurang bagus kalau nanti di live streaming saya muncul kata-kata itu. Baik. Nah, secara umum itu perkuliahannya kan kawan-kawan mahasiswa juga sudah, istilah saya itu sudah khatam, sudah hafal gitu ya, 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS itu sudah di luar kepala itu. Jadi saya tidak perlu menyebutkan UAS-nya seperti apa, UTS-nya seperti apa. Nah, kalau yang model ini ya, mungkin untuk lebih detail saja. Karena kadang-kadang ada juga yang penasaran dan bertanya lagi, ada yang WA gitu, Pak, ini perkuliahannya nanti UTS-nya seperti apa, UAS-nya seperti apa, atau mungkin ada prakteknya tidak. Nah, itu dia. Pertanyaannya bagus kalau yang muncul seperti itu ya. Jadi untuk
perkuliahan ini sebenarnya ini mata kuliah praktikum, jadi kita punya modul yang bisa digunakan untuk praktikum, tapi sementara ini memang ada larangan untuk mengumpulkan mahasiswa secara klasikal itu di kampus. Mungkin ada yang melihat beberapa kampus gitu ya, mungkin di selain STIMIK Banjarbaru itu yang mahasiswanya ke kampus, mungkin sebagian lagi juga ada yang mahasiswanya dirumahkan untuk belajar secara daring seperti ini. Tapi kalaupun mereka belajar atau ke kampus itu, untuk informasi dari kawan di ULM itu ya, itu hanya dibatasi sekian mahasiswa gitu yang boleh ke kampus dalam sehari. Kalau tidak salah sekitar 20 atau 25 mahasiswa. Nah, bayangkan kalau mahasiswa mereka itu dari ribuan gitu ya, hanya 25 mahasiswa yang boleh ke kampus. Nah, kalau misalkan ini saja ya, anggap saja satu kelas ini 70 orang, maka itu kalau batasannya 25 itu artinya kan hanya kurang lebih sepertiganya yang boleh ke kampus untuk melakukan aktivitas. Yang jadi masalah itu kan tidak hanya mata kuliah ini, ada mata kuliah yang lain juga. Akhirnya kampus memutuskan untuk tidak mengizinkan kawan-kawan mahasiswa itu untuk ke kampus sementara ini. Jadi nanti tekniknya seperti setahun terakhir itu saya hanya bisa memberikan demo, memberikan live programming gitu nanti ke kawan-kawan yang mengambil mata kuliah ini. Kalau semester kemarin itu ada mata kuliah pemrograman robotika ya, itu juga saya terpaksa atau bukan terpaksa ya, saya harus memberikan live programming. Jadi memprogramnya pada saat live seperti ini. Kemudian hasilnya juga dilihat secara langsung. Nah, itu juga nanti insya Allah akan dilakukan kurang lebih seperti itu di mata kuliah ini. Jadi untuk praktikumnya sendiri tidak bisa kawan-kawan lakukan di kampus gitu, karena memang ada larangan itu tadi. Baik, itu teknis untuk perkuliahan. Jadi kita sementara ini masih full via Zoom meeting dan e-learning. Nah, nanti untuk UTS-nya biasanya itu harusnya ya teori ataupun praktikum, tapi karena tidak bisa praktikum otomatis teori dulu ya, termasuk juga UAS-nya nanti. Baik. Nah, kemudian mungkin ada sebagian yang sudah kenal, mungkin ada yang browsing di internet itu, atau ada yang sudah pernah ikut webinar ataupun sosialisasi yang saya pernah jadi narasumbernya. Itu biasanya si moderator tuh menyampaikan ya CV atau kurikulum vitae atau biodata dari si materinya. Nah, kurang lebih seperti ini bisa dilihat, kurang lebih seperti itu ya. Dan saya harap jangan ada yang ikut saya di waktu kuliahnya itu ya, karena saya mungkin kuliahnya S1-nya itu hampir 5 tahun ya, mungkin tepatnya 4,5 tahun, lebih beberapa bulan gitu. Karena sudah masuk semester genap di tahun kelimanya itu. Jadi kurang beberapa bulan dari 5 tahun. Mudah-mudahan nanti kawan-kawan yang mengambil mata kuliah ini dan semua mahasiswa yang baru itu tidak ada yang lebih dari 4,5 tahun, karena idealnya kurang lebih seperti itu ya mahasiswa kuliah S1. Mungkin karena saya terlalu banyak kegiatan mungkin di waktu S1 dulu, ada UKM-UKM yang saya ikuti dulu, ada beberapa, kemudian ada lomba-lomba juga yang saya sempat ikuti, akhirnya mungkin studinya agak mundur sedikit. Di samping itu dulu waktu penelitian juga ditawari oleh si pembimbing saya waktu itu, oleh beliau. Sekarang beliau sudah guru besar di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta sana. Itu untuk meneruskan sedikit lagi penelitiannya agar tuntas gitu. Dan beliau jamin kalau penelitiannya tuntas nanti nilai hasil akhir skripsinya itu bisa jadi A gitu. Alhamdulillah itu bisa dipenuhi walaupun dengan sedikit menunda waktu kuliahnya ya, atau waktu studinya. Baik. Kemudian saya sempat juga di Nusantara ya, Semarang, itu kurang lebih 2 tahun. Kemudian yang terakhir ini di Gajah Mada, Yogyakarta. Dari 2014 sampai 2019, ini juga 5 tahun kurang 1 bulan. Seingat saya 4 tahun 11 bulan gitu. Jadi kalau di bahasa sekarang itu 4 tahunan gitu, padahal 4 tahun 11 bulan gitu ya, cukup lama juga. Jadi saya baru kembali di tahun 2019 itu bulan Agustus kalau tidak salah. Jadi semester ganjil 2019-2020 itu saya sudah aktif mengajar kembali. Nah, itu saya pernah di ATPN Banjarbaru tapi tidak lama, kemudian dipindahkan lagi ke SMIK Banjarbaru. Tapi saya sudah di SMIK Banjarbaru itu sejak tahun 2004 ya. Baik, mungkin sedikit lagi kaitannya dengan pengalaman. Ini ada beberapa publikasi penelitian yang sudah pernah saya lakukan ya. Jadi memang kalau di
penelitian yang pernah saya lakukan itu kebanyakan di, ya, kalau yang ini ya 2014-2012 ini adalah kecerdasan buatan di situ. Kemudian kaitannya dengan robotika, mungkin ada yang lihat juga beberapa video yang saya unggah ke YouTube itu kaitannya dengan tes robot ya. Tapi memang tidak semuanya atau belum semuanya saya unggah, jadi hanya beberapa saja. Dulu itu yang tahun 2011 kalau tidak salah di Palu kalau tidak salah. Nah kemudian ini lagi kaitannya dengan robot juga, jadi sampai terakhir tahun 2020 ini itu kebanyakan hasil penelitian saya itu kaitannya dengan robotika ya. Karena memang penelitian saya di UGM kemarin itu juga kaitannya dengan robotika atau robot gitu ya. Jadi otomatis publikasi-publikasi yang saya hasilkan itu juga kaitannya dengan ini, robotika. Nah, saya sempat mendampingi tim robotika Simit Banjarbaru itu tahun 2006 sampai tahun 2014. Kemudian 2018 kalau tidak salah juga sempat waktu itu di Yogyakarta. Jadi 2015, 2016 itu saya absen sampai kemarin 2019, 2020 itu juga absen. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa meneruskan itu di kawan-kawan yang sekarang ini ya. Nah, kemudian di medsos tadi, ini promo juga nih, sudahlah daripada tidak udah promo di sekalian gitu ya. Tapi tidak ada sama sekali niatan untuk memaksa untuk kita follow atau kalau Facebook itu apa istilahnya Wenta? Dia tidak follow ya, apa sih namanya, berteman gitu ya, tidak usah berteman dengan saya juga tidak terlalu aktif kalau di medsos Twitter ataupun ini, hanya sesekali saja nge-tweet, tapi tidak nge-tweet yang menakutkan, karena sekarang kan itu kan menakutkan, salah tweet nanti malah dipanggil polisi gitu kan, jadi ya sudahlah tidak usah nge-tweet yang aneh-aneh. Paling kalau saya nge-tweet di Twitter itu hanya sharing video yang sudah saya unggah ke YouTube gitu. Kalau Instagram itu juga tidak terlalu aktif ya. Kalau di saya paling ngeposting pemandangan atau mungkin buah-buahan ataupun bunga gitu aja. Tidak ada yang aneh-aneh. Jadi tidak seaktif kawan-kawan mungkin. Nah kalau di YouTube sekali lagi memang saya tujuannya untuk menyimpan dokumentasi kegiatan saya, terutama kuliah dan seminar itu. Mana ada mungkin webinar-webinar yang saya ikuti ataupun yang kemudian saya jadi narasumbernya itu saya unggah ke sana itu biar mungkin jadi dokumentasi bagi anak cucu nantinya gitu ya, bahwa ini bapaknya ataupun kakeknya ataupun datuknya itu pernah juga menjadi narasumber gitu di YouTube gitu ya, atau di seminar-seminar gitu. Itu aja sebenarnya tujuannya. Masalah nanti monetasi itu saya kira jauh sekali ya, karena karena kita bukan selebritis, karena bukan juga yang kontennya digemari oleh orang gitu ya, seperti misalkan konten game atau konten gosip misalkan ya, itu biasanya yang digemari. Baik, kemudian untuk email itu saya suka menggunakan email yang saya dapat gratis dari UGM kemarin. Karena apa? Karena memang kapasitasnya besar ya dibandingkan dengan email yang dari Gmail sendiri. Sebenarnya ini basic-basicnya adalah Gmail, tapi karena sudah dia bekerja sama dengan UGM, jadi kapasitasnya adalah 5 terabyte ya. Jadi kalau dibayangkan atau dibandingkan dengan dibandingkan dengan Gmail biasa itu kan hanya 15 GB ya. Nah itu saya kira punya saya itu sudah berkali-kali ada peringatan emailnya sudah penuh. Jadi saya harus menghapus beberapa konten atau dokumen yang ada di email itu. Nah sedangkan ini saya tidak perlu khawatir karena 5 tera itu mungkin sampai saya habis umur bisa jadi tidak penuh gitu isinya ya. Nah kemudian ini nomor WA saya, sebagian mahasiswa yang kebetulan bimbingan akademiknya ke saya itu sudah hafal ini karena mereka sudah juga membentuk grup ya sendiri untuk angkatan 2019 dan 2020. Nah saya standby-nya di kampus Simit Banjarbaru yang di Sultan Adam ya. Jadi sesekali ke kampus Banjarbaru. Tapi kalau dulu waktu mengajarnya offline itu saya sering ke Banjarbaru kalau pas mengajar. Nah
Nah itu tadi ya sekilas perkenalannya. Mungkin nanti kita sambil melihat juga kawan-kawan yang ada di Zoom. Nanti sebentar saya stop dulu ya. Ini biar saya tidak egois, itu kita akan melihat. Berarti sekarang ada 73 yang muncul di sini. Kalau dikurangi 2 berarti ada 71. Berarti hanya 3 orang yang tidak hadir. Nah, alhamdulillah ya, terima kasih sudah berhadir. Kita sapa dulu kawan-kawan yang sudah hadir di sini. Saya sebut ya satu-satu ya. Saya tidak mempresensi atau tidak mengabsen, tapi saya hanya menyapa saja. Ada Ahmad Saifullah apa Saifullah? Di saya tidak kelihatan. Saya panjangkan. Oke. Ahmad Saifullah, kemudian ada Arif Maulana, ada Nadia Fitriana, ada Salvia Sera, kemudian Siti Zakia Salsabila, kemudian Adril, kemudian ada Ririn, jalan-jalan ya ini. Kemudian ada, dia bergeser ya. Ada Zidan Alwinsa, ada Muhammad Imam Mulyana, Muhammad Asfi Raihan, ini saya tidak asing dengan nama ini. Kemudian Anissa Maulidasari, Arif Maulana, Dwi Priyambudi, Ahmad Ridho, kemudian Salahuddin Al-Ayubi, kemudian Muhammad Taufik Nurrahman, Ahmad Ridho, mohon maaf nih karena dia bergeser dan berpindah tempat ya. Saya mohon maaf kalau ada yang tidak saya sebutkan. Kemudian Asikil Anwar, dia bergeser. Kemudian Mulfi Mufti Ali, Raja Faizal Firdaus, kemudian Widya Kristiani, Muhammad Afriza Rifani, Asriku Karunia, kemudian Rashid Rida, kemudian kayaknya saya kenal juga nih. Maksudnya biasa melihat namanya, Raka Kiswara. Raka Kiswara, kemudian tadi Nadia sudah, Meliana saya juga pernah melihat nama ini, kemudian Rimba Hidayat, Muhammad Syihab, kemudian Muhammad Ikhwani, kemudian Novel Lazwardi Muhammad, Khairul Rizal, kemudian tadi Siti sudah, Adril sudah, Fitriadi Ramadan, saya juga pernah rasanya tahu nama ini, Muhammad Azmi tadi sudah ya, kemudian Leo Renaldo Turang, saya juga tidak asing nama ini, Ardiansah, kemudian Mahfud Zikri, Sri Wulan Handayani, kemudian Muhammad Saidi, Angela Tri Kusuma Dewi, Muhammad Alvin Pahrijam, kemudian Rizky Stefani, saya juga saya kenal nama ini, kemudian Wahyu Triyoga, Misbahul Anam, kemudian Fitri Jalaluddin Aldi, kemudian Muhammad Iqbal, Muhammad Fahruni, Pasha Alwi, tadi Awanta, saya masih ingat, kemudian Muhammad Helmi, Muhammad Nurhadi, Taufik Ridani, Rizky Hidayatullah, kemudian Dimas Fajar Dianan Jaya, kemudian Ricci Daniel, kemudian Adinda Dewi Pusparini, Gusti Trimansah, Ahmad Isro, Muhammad Nabil Nabawi, Heri Maulana, dan Sari. Nah, Witri Sari, mohon maaf, kebaca Sarinya aja, karena saya ingat nama adik saya juga Sari. Baik, mungkin ada yang ditanggapi ataupun ada yang mau disampaikan kawan-kawan sekalian. Ini mungkin kita belum masuk kepada materi inti ya. Kita masih proses perkenalan. Jadi saya mengenalkan beberapa hal tentang saya, kemudian beberapa nanti kita akan coba lihat ya gambaran materinya. Tapi sebelum kita masuk ke gambaran materi, mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu. Seperti tadi pada saat sebelum kita mulai ya, ada percakapan non formalis. Saya dalam tanda kutip merindukan itu istilahnya ya. Coba sekarang disampaikan tadi yang nyeletuk itu boleh. Apa yang mau disampaikan? Silakan, mumpung ada kesempatannya nih. Sebelum saya mute all lagi. Silakan. Saya sambil melihat ini ya di nah, biar yang di live streaming juga. Silakan. Ada yang mau disampaikan? Wenta?
Kayaknya Wenta berbicara sesuatu deh, tapi mikrofonnya masih di mute, Wenta. Ada yang mau disampaikan? Mumpung tidak langsung bertemu. Iya, silakan. Pak. Silakan. Ini siapa namanya? Ya jangan ini ya, jangan sungkan ya. Anggap saja saya temannya sendiri gitu. Tidak sebagai dosennya. Ada yang mau disampaikan? Tadi ada yang menyapa saya. Ya, ada yang tunjuk tangan ya tadi ya. Silakan. Mohon maaf saya tidak bisa melihat secara keseluruhan ya, tapi kalau berkenan untuk menyampaikan sesuatu silakan disampaikan. Mumpung diberikan kesempatan ini. Ada? masih malu-malu ya biasanya di awal-awal ini. Jadi saya mencoba mengajak kawan-kawan itu biar tidak tegang, biar tidak terlalu sungkan gitu ya. Ya kalau misalkan ada yang mau disampaikan silakan disampaikan. Tidak perlu khawatir mungkin saya marah atau apa gitu. Karena saya tidak mungkin yang termasuk seperti itu ya. Maksudnya ya kalau marah kalau memang pas saatnya ya. Tapi kalau misalkan ke kawan-kawan mahasiswa itu jarang sekali. Baik, kalau tidak berarti saya akan coba teruskan lagi share screen-nya ya. Saya share screen lagi. Nah, ya. Saya ke OBS lagi ini. Karena saya harus pindah-pindah karena posisinya live streaming ini. Jadi harus berbagi juga ke kawan-kawan mungkin yang lain nih. Mungkin ada yang protes nih kalau yang lihat di live streaming ya. Kenapa background di belakang saya itu masih warna hijaunya masih belum kehapus. Atau saya tadi belum tamat mempelajari cara menghilangkan background hijau. Bisa jadi ingat saya ini karena memang pencahayaan di kampus yang kurang begitu bagus ya. Jadi sumber pencahayaannya hanya ada dari atas. Kalau biasanya kalau saya di rumah mengajar itu kan ada juga lampu yang berada di depan. Jadi yang menerangi saya secara langsung gitu ke ke badan. Jadi itu biasanya akan membuat background green screen-nya itu lebih bagus ya. Tapi kalau di Zoom ini kan kelihatan bagus ya background saya, walaupun mungkin kalau didetailkan itu juga kelihatan sedikit-sedikit noise-nya. Baik, kita teruskan lagi apa yang kaitannya dengan materi kita ya. Tadi mungkin ada yang bertanya ini apa saja yang akan dipelajari gitu ya. Mungkin kalau nanti sempat itu saya juga mengenalkan SAP yang sudah dibuat dan disepakati ataupun sudah disahkan oleh Prodi itu ya, Satuan Acara Perkuliahan. Jadi ada materi-materi yang menurut Prodi itu sudah menjadi wajib gitu disampaikan. Baik, kalau tidak ini kurang lebih seperti ini ya gambarannya ya. Di materi pertama itu kaitannya dengan apa itu mikrokontrol, kemudian komponen pembentuknya itu biasanya itu paling tidak diperkenalkan dulu di awal-awal gitu ya. Kemudian apa itu datasheet, kemudian mikrokontrol itu apa saja secara detail, tipenya, mereknya, itu yang kita gunakan apa, nanti kita bahas sama-sama gitu. Kemudian karena kita punya modul yang kita biasanya gunakan untuk praktikum ya, itu kalau tidak salah tahun 2018 ya Pak Boy yang mengajar itu, saya masih belum balik dari Jogja itu Pak Boy yang mengajar itu sudah diberikan oleh kampus, ada beberapa 9 atau 10 modul gitu yang bisa digunakan oleh mahasiswa. Nah kalau nanti yang penasaran itu bisa minta izin dulu ke Prodi ya untuk praktikum, nanti bawa laptop, programnya sudah diinstal, kalau kita sudah nanti mulai memprogram gitu ya, nanti bisa datang ke kampus, nanti saya pinjamkan itunya alatnya nanti di kelas gitu ya, mungkin beberapa kawan tapi tidak boleh saling berdekatan atau bergerombol atau membentuk kerumunan gitu ya, nanti kena pasal kerumunan kita denda dan bahkan ditangkap gitu, atau paling minim ditegur lah oleh Satgas Corona gitu. Kemudian karena kita punya modul programmer tadi, kita akan mempelajari itu apa saja yang ada di dalamnya. Kemudian kaitannya dengan sistem I/O ya, microcontroller, karena komputer itu kan ada I/O-nya. Microcontroller juga secara spesifik punya sistem I/O sendiri. Nanti sistem I/O-nya seperti apa? Apakah hanya analog saja? Apakah hanya digital saja? Apakah ada yang lain gitu ya? Nanti kita pelajari sama-sama di situ.
Kemudian kalau komputer itu ya, kalau yang belajar apa sih namanya itu dulu untuk kuliahnya PTI ya. Nah, ya PTI ya untuk pengenalan apa namanya komputer itu biasanya apa sih namanya lagi arsitektur komputer biasanya juga disampaikan itu perangkat untuk komputer itu selain saya lihat jam dulu nanti saya kelamaan jam berapa nih? Sampai jam 10.15 ya kalau jadwalnya ya baik. Sekarang jam 9:49. Nah, komputer itu kan punya output. Nah, si microcontroller juga biasanya untuk kita bisa melihat apa yang terjadi di dalamnya, apa yang sudah dia kerjakan, apa yang sudah kita program, apakah sudah sesuai dengan yang hasil yang diberikan, itu kita perlu melihatnya di dalam bentuk display. Nah, salah satu bentuk displaynya selain LED atau LED ya, kami dulu waktu zaman saya sekolah itu nyebutnya LED, tapi orang-orang sekarang menyebutnya LED. Mungkin karena kami itu istilah sekarang ya katrok atau apa, jadi nyebutnya LED aja gitu. Ya singkatannya memang light emitting diode gitu. Singkatannya LED. Dan semuanya sekarang kan hampir atau banyak perangkat itu menggunakan itu dari TV, kemudian si layar monitor, komputer, layar laptop dan lain-lain. Nah kalau di microcontroller nanti kita mungkin sebelum sampai kepada LED yang Anda bayangkan gitu ya, karena LED yang ada di situ hanya mungkin satu kecil lampu yang nanti kita bisa program nyala hidup, dan kalau itu jadi banyak nantinya itu bisa jadi dalam bentuk 7 segment display. Nah, itu yang menjadi salah satu indikator luaran dari sebuah microcontroller yang sudah diprogram gitu. Nah, berikutnya materi yang juga kita bahasnya ada tentang 7 segment display ini cukup banyak ya. Jadi biasanya tidak cukup satu kali pertemuan, jadi perlu penjelasan lebih detail lagi, ya, makanya dilanjutkan dengan di pertemuan berikutnya. Kemudian ada ujian tengah semester, kemudian ada nanti kalau kita sudah memprogram ya, ada yang namanya blink scanning 7 segment display. Mohon maaf nih kalau ada yang salah ketik ya, ada yang typo di slide-nya sini. Ada lagi yang kaitan dengan running scanning ya, apalagi ya yang nantilah kita pelajari ya. Maksudnya running scanning itu kalau ada yang pernah melihat, kalau itu nanti masuknya ke dot matrix display ya. Ada yang jualan di apa namanya di jalanan gitu ya. Nanti kemudian ada display yang menampilkan tulisan berjalan, tapi yang mungkin di jalan itu sudah ke dot matrix ya. Kita juga akan belajar yang dot matrix di materi berikutnya ya. Yang di sini yang kita pelajari nanti running scanning 7 segment display. Jadi kalau misalkan 7 segment display itu nanti ada beberapa, misalkan 4, 5 atau berapa, maka untuk menampilkannya atau menampilkan tulisan yang seolah-olah itu menyala terus di situ, itu nanti ada proses namanya proses scanning. Nah, nanti kalau sudah belajar, oh itu ya caranya. Mungkin tidak segampang yang kita bayangkan gitu ya. Mungkin kalau kita pikir program A nanti munculnya A, di program AB munculnya AB. Tidak, jadi kita harus melakukan scanning karena dia sifatnya nanti menampilkannya secara bergantian. Tapi karena mata kita tidak bisa mendeteksi proses pergantian penyalaannya itu, maka seolah-olah nanti nyala yang ada di display segmennya itu adalah apa namanya tetap gitu atau diam dia. Display segmen yang umum dulu ada di jalan raya itu adalah yang menampilkan angka-angka atau timer dari di lampu perempatan atau pertigaan gitu ya, lampu lalu lintas gitu nanti. Tapi sekarang kalau di Banjarmasin pun sudah mulai jarang, itu sudah mulai dihilangkan ya. Karena biasanya kalau ada display itu orang cenderung, atau saya sendiri ya, saya tidak menyalahkan orang. Saya sendiri itu biasanya ngitung, oh ini hijaunya masih 20, kita masih bisa ngebut misalkan gitu ya. Oh ini merahnya tinggal apa namanya sekian detik lagi, kita bisa mulai ke kiri gitu untuk apa istilahnya ya, new restart gitu sebelum nanti kalau misalkan menunggu di antrian panjang itu secara vertikal gitu ya, itu bisa jadi masih lama dan kita akan ketemu lagi di lampu merah berikutnya gitu. Yang kalau misalkan sudah lampu merah menunjukkan angka 10 misalkan, maka kita bisa perlahan itu ke kiri, kemudian nanti jalan. Nanti pada saat kita sudah mendekati di apa namanya depan lampu merahnya atau lampu lalu lintasnya, kita sudah langsung jalan. Nah itu mungkin tidak terlalu bagus ya dicontoh, tapi seperti itulah ya, saya tidak menyalahkan orang, saya aja gitu yang jadi contohnya. Kemudian ada yang namanya LCD. Nah mungkin kalau LCD ini kawan-kawan sudah juga
biasa ya. Kalau dulu itu kan handphone menggunakan LCD atau laptop menggunakan LCD, tapi sekarang itu sudah kebanyakan menggunakan LED. Ada yang panelnya IPS, ada yang panelnya OLED gitu ya, atau panel yang lebih canggih dari itu lagi. Nah, kalau yang kita pelajari nanti kita hanya mempelajari sampai LCD, karena kita tidak punya yang apa namanya display OLED atau display IPS. Sementara ini yang ada di lab itu adalah yang LCD. Jadi kita yang itu saja yang kita praktekkan sementara ini. Paling tidak nanti mengenalkan ke kawan-kawan mahasiswa, ini loh yang dimaksud dengan LCD, begini loh cara memprogramnya, begini cara menampilkan tulisan, begini cara menampilkan teks gitu yang ada di program kita, kemudian tampil di situ. Nah, ini tadi yang saya sampaikan dot metric display. Dulu di depan Civic Banjarbaru Sultan Adam, dan saya kurang tahu mungkin di Banjarbaru masih ada itu ya, display dot metric ini yang dipasang di depan, kemudian kalau setiap kali pengunjung atau siapapun yang datang itu kan melihat selamat datang mahasiswa baru Civic Banjarbaru tahun angkatan misalkan gitu ya, 2020, 2021 ataupun 2021, 2022 gitu. Nah, yang kurang lebih seperti itu. Atau misalkan kalau yang jualan di apa namanya di jalanan sana atau di luar sana, toko-toko gitu. Misalkan promo hari ini diskon sekian persen, atau pulsa operator tertentu sekian puluh giga itu kemudian harganya sekian rupiah gitu. Lebih seperti itu ya. Nah, ada yang dot metric display-nya itu banyak titik-titiknya atau dot-dotnya. Nah, kita nanti yang ada di Civic Banjarbaru itu ada yang di lab itu satu display dot metric yang titiknya itu hanya 5x7 kalau tidak salah ya, ada 35 titik. Nah, itu nanti kalau menurut saya sih memprogram yang satu itu aja sudah pusing gitu ya. Karena itu ini ada materi tambahan misalnya, materi lanjutan ya. Ya tidak bisa sekali pertemuan terus paham gitu. Sekali pertemuan kalau atau 3 kali pertemuan tanpa praktikum saja itu kadang-kadang juga masih banyak yang apa namanya ya belum paham. Kalau saya sih terutama kadang-kadang kalau hanya melihat, hanya membayangkan, tidak langsung mempraktekkan itu. Baik, sekali lagi mohon maaf ya, untuk kedua kalinya Zoom meetingnya terputus. Jadi kalau yang di live streaming saya kira tidak masalah, tapi kalau yang di Zoom meeting ini sudah putus yang kedua kalinya. Sekali lagi mohon maaf. Jadi tampaknya ada gangguan di server atau host di Banjarbaru ya, di kampus Banjarbaru. Karena di saya kalau streaming saya itu masih lancar jaya tampaknya. Artinya enggak sinyal di sini di Banjarmasin ini tidak bermasalah. Baik, saya lanjutkan tadi gambaran umum materinya ya. Yang berikutnya, nah ini lagi. Nah, ini ada scanning mode di dot metric display ini. Kalau tadi di segmen display, sekarang ada scanning mode di dot metric display ini juga. Kalau misalnya kita yang ingin menampilkan satu karakter A, B, C atau apa aja ya, atau angka 1, 2, 3 di dot metric display, itu tidak bisa langsung kita titik ininya lah, tidak bisa. Nanti dia akan kacau namanya. Nah, ada nanti yang namanya proses scanning. Nah, lebih pusing lagi kalau misalkan kita ingin menampilkan tulisan atau running text gitu ya di dot metric display. Nah, itu akan pusing lagi nanti. Kalau saya yang pusing. Tapi kalau saya kira mahasiswa sekarang itu sudah jauh lebih pintar dan lebih cepat memahami. Tidak seperti saya ya. Saya itu agak lambat kalau memahami sesuatu biasanya. Nah, ini ujian akhir semester ya. Nah, baik, kita balik dulu ya sambil menyapa kawan-kawan. Mungkin ada yang mau disampaikan setelah tadi ada gambaran sedikit ya kaitannya dengan materi yang akan kita bahas di mata kuliah ini. Mungkin ada yang punya ungkapan apa? Kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Baik, silakan. Kita beri kesempatan ke kawan-kawan yang ada di Zoom meeting ini. Saya ganti lagi yang di live streamingnya untuk ke Zoom meeting. Silakan mungkin. Rashid Rida, ada ya Rashid Rida tadi? Pak mau bertanya. Silakan. Kalau misalnya ada kayak praktikum kan Bapak ada di kampus Banjarmasin gitu, kami kayak beberapa orang gitu kalau mau bertanya, kalau ingin datang ke tempat Bapak di kampus itu nggak apa-apa? Kalau saya sih tidak masalah ya, cuman saya kurang tahu, nanti coba ditanyakan dulu ke Prodi, boleh tidak kami datang ke kampus seperti itu. Jadi kalau misalkan boleh, insya Allah diterima ya.
Jadi saya tidak menutup kemungkinan kalau misalkan ada yang bertanya kaitannya dengan materi. Oke, siap Pak. Ya gitu ya. Jadi tapi minta izin dulu karena nanti kalau misalkan saya tiba-tiba mengizinkan ada izin dari prodi secara resmi, saya yang ditegur ya. Baik, saya minta izin nanti saya mohon kawan-kawan minta izin dulu ke prodi ya. Itu yang Pak. Baik, ada lagi yang lain? Iya Pak. Iya, ini kalau saya sih biasanya kalau misalkan ikut seminar itu mikrofon saya matikan, kemudian video juga saya matikan, terus saya bisa makan, bisa minum gitu ya. Itu enaknya kalau kita online seperti ini ya. Tapi kalau misalkan dulu, kalau misalkan kita ikut seminar di mana, itu kan tidak bisa sambil makan minum gitu ya, apalagi di offline. Kecuali memang sudah dipersilahkan oleh panitia, silakan sambil mendengarkan materinya, kemudian snacknya sambil dicicipi gitu, minumnya sambil diminum gitu ya. Tapi kalau yang sekarang ini ya mahasiswa bebas saja, ada yang sambil tiduran. Kalau saya sih biasanya gitu. Kalau sambil mendengarkan materi di seminar online. Yang penting pada saat nanti ada mungkin saya ingin bertanya, saya bangun lagi, kemudian saya hidupkan lagi videonya, saya hidupkan lagi mikrofonnya. Baik, kalau masih belum ada atau masih sungkan, baik saya sedikit lagi ya. Ini yang waktu kita sebenarnya sudah hampir habis karena kita tadi jatahnya sampai jam 10.15 ya. Saya coba share screen lagi sekali. Saya masuk ke sini. Zoom terus share screen lagi. Nah, saya pindah ke OBS dulu. Ngapain pindah bolak-balik OBS. Ya, seperti ini. Nah, dulu. Baik. Nah, sedikit ya apa itu microcontroller. Jadi intinya kurang lebih seperti ini ya, kawan-kawan bisa baca nih. Kalau saya membaca itu saya sering mengingatkan kalau presentasi itu jangan membaca. Intinya si microcontroller itu sebuah chip gitu ya. Kalau di pojok kanan atas itu ada yang ngelihat chip gitu ya. Satu chip itu dulu kalau paling kecil itu chip microcontroller itu yang saya punya ya, itu kurang lebih 20-an pin kalau tidak salah itu. Saya masih simpan sekarang, tapi saya tidak punya programmernya. Jadi chipnya aja agak sulit sekarang menemukan programmernya karena di pasaran sekarang itu banyak sekali microcontroller itu yang sudah dalam bentuk modul Arduino ya, mungkin ada yang pernah dengar Arduino tadi yang sudah pernah memprogram itu. Nah, di dulu ya chip itu kurang lebih microcontroller kurang lebih seperti ini ya, yang ada di pojok kanan atas ini ya. Dia sebuah chip yang isinya ada ROM-nya, ada RAM-nya, ada prosesornya, kemudian dia punya I/O juga di situ, dia bisa diprogram, kemudian bisa setelah diprogram dicabut dari programmernya, dipasang di papan atau di sirkuit di mana dia ingin digunakan, itu nanti dia bisa berjalan sendiri. Asal ada tegangan, ada power supply-nya. Nah, kurang lebih seperti itu ya gambarannya. Nah, kalau lebih jelasnya nanti itu bisa dibaca di sini, sudah saya sebutkan, itu sumbernya ada di situ ya. Silakan misalkan mau melihat lebih detail gitu ya, seperti apa itu microcontroller. Nanti kita akan bahas juga di pertemuan-pertemuan berikutnya, karena ini hari ini adalah pertemuan saja perkenalan dulu, jadi saya hanya menyampaikan garis besarnya dulu ya. Kemudian saya geser lagi, saya tidak melihat. Kalau di arsitektur komputer mungkin ada yang sudah pernah mengambil atau yang PTI atau apa itu ya, yang mengenalkan komputer itu kan ada yang namanya prosesor atau mikroprosesor. Maka prosesor itu yang terpasang di komputer kita itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa misalkan gini ya, mungkin ada yang pernah rakit komputer itu kan, misalkan beli
apa istilahnya DIY gitu ya, beli yang kita bisa rakit sendiri, do it yourself gitu. Jadi beli prosesor sendiri, beli RAM sendiri, beli mainboard sendiri, beli kemudian VGA sendiri, beli hard disk sendiri, beli SSD sendiri misalkan, atau beli CD-ROM atau DVD-ROM sendiri, beli casing, beli power supply sendiri, kemudian dirakit gitu, beli monitor, beli keyboard, mouse gitu ya. Nah, di situ kan kita beli mikroprosesor. Nah, mikroprosesor yang tadi kita beli, itu kemudian kita buka gitu ya dari bungkusnya, dari kotaknya, dari segelnya itu, maka itu memori tidak bisa berjalan tanpa ada perangkat yang lainnya ya, misalkan ada mainboard, di situ ada nanti chipsetnya, ada SoC-nya, ada kemudian kita pasangi lagi RAM, kemudian kita pasangi lagi VGA misalkan di situ ya, kita pasangi power supply-nya. Nah, itu mikroprosesor ya. Jadi, nah secara internal lagi mikroprosesor itu punya internal memorinya, dia punya control unitnya, dia punya dulu itu ada namanya bus ya. Nah, kalau misalkan mikrokontroller itu adalah mikrokontroller adalah chip yang di dalamnya ada mikroprosesornya. Nah, jadi itu bedanya kalau dilihat dari gambar ini. Ini gambaran secara umum bahwa mikrokontroller itu lebih bisa berdiri sendiri dibandingkan dengan sebuah mikroprosesor yang perlu perangkat tambahan, karena di dalam mikrokontroller itu perangkat tambahan yang tadi diperlukan oleh sebuah mikroprosesor itu dijadikan satu di dalam sebuah chip gitu. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi kalau paling tidak di awal pertemuan ini sudah ada sedikit gambaran gitu ya untuk kawan-kawan mahasiswa bahwa mikrokontroller itu adalah chip atau IC ya. IC itu singkatan dari integrated circuit gitu ya, yang di dalamnya ada mikroprosesornya, ada ROM-nya, ada RAM-nya, ada sistem I/O-nya, ada ADC-nya kalau di situ ya, analog to digital converter-nya, ada mungkin I2C-nya, I2C itu, ada PWM control-nya, ada timer-nya, ada counter-nya gitu, macam-macam di situ. Nanti kita akan pelajari lebih detail di materi berikutnya. Nah, kurang lebih demikian ya yang saya bisa sampaikan di materi atau di pertemuan pertama ini. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan ataupun ada yang mau disampaikan, sanggahan atau Pak protes itu mikrokontroler itu gini Pak, bukan yang seperti Bapak sampaikan. Boleh, silakan, saya akan terima dengan senang hati. Silakan, mungkin kalau ada yang mau disampaikan, jadi jangan apa istilah orang sekarang, jangan adem ayem baik gitu ya, jangan diem aja. Kalau ada yang dirasa kurang pas, kurang cocok, tidak sesuai dengan teori yang pernah dipelajari, itu silakan. Ini hampir semuanya saya seperti berbicara dengan saya tidak ada respon sama sekali. Mohon maaf kawan-kawan, jadi semuanya silent, semuanya no picture gitu ya, bukan no picture-nya ada, no video gitu. Ya silakan mungkin kalau mau disampaikan. Kita kurang lebih punya 7 menit kalau jatahnya kita ya. Karena di jadwal itu dari jam 9.15 sampai jam 10.15. Ini saya cari jam dulu karena sudah 100%. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Mumpung ada kesempatan kurang lebih 7 apa 6 menit. Baik, sebelum nanti kita dikeluarkan oleh host karena sudah melewati jadwal yang ditentukan. Silakan. Ini kalau saya tidak pakai kacamata itu agak kabur melihat ini tercela di layar laptop saya ini. Kalau seperti itu ya, karena sudah plusnya sudah lumayan ini, plus setengah mungkin. Ada? Pak, apakah Pak nanti bikin grup WA khusus mata kuliah mikrokontroler? Boleh. Saya dengan senang hati nanti kalau diajak bergabung ke grupnya ini. Jadi cukup satu grup aja ya, jangan panas ya. Jadi nanti semua yang mengambil mata kuliah ini siap, boleh. Pak, nanti diundang, nanti saya undang. Baik, terima kasih Neta yang sudah aktif ya kawan-kawan. Ada lagi mungkin? Oh iya, ini mumpung saya ingat nih, saya sempat ya, gimana? Ada? Suaranya putus-putus nih. Mana tadi kawan kita yang punya studio tadi ada mikrofonnya bagus tadi ya?
Halo Pak. Ya, siapa namanya? Halo Pak. Ya, oh ya ini dia. Saya pindah mode speaker view dulu ya. Jadi kalau di live streaming nanti kelihatan besar ini yang berbicara. Silakan. Valentino ya. Oh iya. Silakan Valentino. Mungkin bisa sharing apa gitu atau bagaimana cara menambah subscriber gitu ya. Enggak ada Pak. Kebetulan saya juga subscribernya sedikit Pak. Jadi nggak ada yang spesial Pak. Karena saya juga seorang streamer kan Pak. Jadi saya lebih mengutamakan interaksi langsung ke viewer daripada dengan subscriber atau jumlah penonton dan lain-lain. Baik. Karena AdSense itu kan hasilnya nggak menentu. Sedangkan kalau live stream itu kan kita bisa dapat donasi dari penonton gitu. Jadi Gitu. ya begitu kalau saya Pak. Saya tidak mementingkan subscriber atau viewer. Yang Iya. penting yang nonton mau nonton udah gitu aja sih kalau saya. Valentino biasa streaming apa biasanya? Podcast atau apa? Atau gaming? Kalau saya itu kadang-kadang gaming, kadang-kadang podcast, kadang-kadang kalau memang lagi nggak ada kerjaan saya nyanyi biasanya. Oh, nah ini dia nih. Lagi sambil promo kita ya kawan-kawan ya. Yang silahkan di subscribe nanti channelnya apa nih? Valentino ya. Nanti dicari aja. Nanti Valentino bisa sebutkan nama channel apa ya di grup nanti ya. Baik, karena waktu kita sudah habis, Valentino responnya. Ya. Saya menghargai Sama-sama. Mau merespon saya di sini. Saya sambil melihat jam mata saya agak kabur. Pak. Ya, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak. Silakan. Bapak. Iya, silakan. Suara Anda terdengar dengan baik. Kalau saya putus-putus ya, Pak. Ya, sekarang sudah tidak lagi. Silakan. Mata kuliah ini Pak banyak praktikum atau banyak teorinya Pak? Nah itu dia. Baik, tadi di awal sudah saya sampaikan ini sebenarnya mata kuliah praktikum ya. Jadi seimbang antara praktikum dengan teorinya ya. Tapi nanti ditonton lagi ya ini ya rekaman di YouTube-nya ini di channel ini untuk memastikan lagi karena kita tadi sudah saya jelaskan panjang lebar ya. Kalau saya ulangi lagi nanti durasi kita kelamaan nanti nih. Durasi lagi nih. Oleh host bisa di kick kita nanti ya. Baik, intinya kita sebenarnya ada praktikum. Tadi si Awenta sudah nanya kalau nanti mau bertanya tentang mata kuliah ini atau mau praktikum boleh apa tidak. Saya hanya minta tolong tanyakan dulu ke prodi, boleh tidak ke kampus gitu. Kalau boleh ke kampus nanti saya akan pinjamkan alatnya, nanti bawa laptopnya dan diinstal gitu ya program yang berkaitan dengan kontrolnya, nanti silakan digunakan. Dipakai dalam 1 jam gitu 60 menit silakan. Nanti beberapa kawan gitu. Tapi intinya jangan membentuk kerumunan, jangan membentuk gerombolan gitu ya, sehingga nanti kita bisa ditegur. Nanti juga parkirnya harusnya kalau di Banjarbaru itu agak di belakang gitu ya. Kalau di Banjarmasin juga di belakang kampus atau di tengah kampus di bagian belakang biar tidak terlihat kerumun gitu. Baik, kira-kira itu ya jawabannya ya. Si Rizal ya. Ya, hati-hati Rizal kalau sambil siap, Pak. Oke. Baik, karena waktunya sudah hampir habis ya. Sebenarnya 32 menit biasanya ada persiapan dulu untuk host untuk bagi pemateri yang berikutnya. Baik, terima kasih dulu untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang kita sama-sama bahas ataupun yang sudah saya sampaikan. Nanti silahkan dilihat ya di Learning Management System atau di e-learningnya untuk materinya ya. Saya biasanya unggah ke sana untuk file presentasinya ini. Kalau misalkan pun nanti ada program gitu ya, kita sudah nanti ada demo-demo program, saya juga unggah ke sana untuk bisa kalau misalkan ada yang punya modulnya sendiri gitu ya di rumah, karena modulnya kan sekarang sudah tidak terlalu mahal lagi untuk ukuran saya gitu ya. Mungkin ada beli 45.000 atau 50.000 itu nanti bisa praktikum di rumah. Ya. Tapi kalau misalkan modul yang lengkap memang agak mahal ya. Yang sepertinya di punya Simik, saya tadi kebetulan tidak sempat ke ruang dosen untuk mengambil itu di dalam lemari. Jadi saya tadi langsung ke sini, ke ruang studio di Sultan Adam. Baik, saya kira itu. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas kata-kata yang salah ataupun tadi ada mungkin ada yang merasa tersinggung, ada profil foto promo gitu. Tapi itu promo, saya hanya menampilkan itu saja.
biasanya foto saya itu. Tapi udahlah sekalian aja itu saya comot aja dari YouTube itu. Saya comot aja. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang ya. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ya, Pak. Makasih, Pak.